Ukraina berperang melawan Rusia, tak hanya di garis depan, tapi juga di luar garis itu. Jauh di wilayah Rusia dan wilayah pendudukan, ribuan agen rahasia termasuk orang Ukraina, Tatar, dan bahkan Rusia secara aktif bekerja melawan Kremlin dari dalam. Mereka membentuk unit ATES dan menjadikan misi mereka mengacaukan perang dengan segala cara. Mulai dari taktik sabotase diam-diam hingga berbagi intelijen orang dalam, para agen pemberani ini memberikan layanan yang tak ternilai bagi tentara Ukraina. Dan serangan sukses terbaru telah mengguncang hingga ke jantung Moskow sendiri. ATES, yang merupakan kata dalam bahasa Tatar Crimea untuk gerakan api, dimulai pada musim panas tahun 2022, tak lama setelah invasi besar-besaran ke Ukraina dimulai. Salah satu perwakilan kelompok tersebut yang hanya dikenal dengan julukan Zoka menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Pusat Analisis Kebijakan Eropa, SIPA, bagaimana semuanya dimulai. Sekelompok aktivis pro-Ukraina di Crimea, termasuk Tatar Crimea, memiliki ide untuk membentuk gerakan tersebut. Perang terus berlarut-larut, Rusia sama sekali tidak mampu mencapai tujuannya, dan sudah jelas bahwa mobilisasi akan diumumkan. Mobilisasi tersebut ternyata menjadi berkah bagi gerakan ini karena para komandan Rusia membuat satu kesalahan fatal. Mereka memaksa orang-orang dari Crimea untuk bergabung dengan barisan Rusia. Itu berarti anggota aktif ATES dapat masuk ke dalam tentara Kremlin yang membuka jauh lebih banyak peluang untuk melakukan sabotase dan operasi rahasia lainnya. Gerakan ini lalu berkembang seperti dicatat Zoka. Sejak awal mobilisasi, sejak musim gugur 2022, agen-agen pertama ATES dimobilisasi ke dalam tentara Rusia. Sebagian bergabung mandiri, lainnya dimobilisasi. Sejak itu gerakan ini terus berkembang. Setiap orang punya alasan sendiri untuk bergabung. Misalnya, beberapa pernah bekerja di penegakan hukum dan sangat merasa invasi itu tidak adil. Yang lainnya hanyalah orang biasa yang merasa mereka harus maju dan melakukan hal yang benar. Ada juga anggota yang lebih terdampak langsung oleh peristiwa di Ukraina. Zoka mencatat misalnya kisah yang sangat emosional dari seorang pria yang kehilangan ayahnya dalam perang dan memutuskan untuk bergabung dengan ATES untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dengan caranya sendiri. Meskipun latar belakang dan kisah mereka berbeda-beda, orang-orang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir Rusia dari Ukraina dan mengakhiri perang. Mereka menjalankan misi dengan berbagai cara. Menjelang akhir tahun 2022 dan memasuki 2023 misalnya, ada laporan tentang anggota ATES dan partisan lainnya yang membakar barak Rusia, meledakkan pos pemeriksaan Garda Nasional, dan melakukan penyergapan terhadap konvoi. Sebagian besar operasi gerakan ini terjadi secara diam-diam, bukan dengan baku tembak atau ledakan, melainkan melalui agen yang mengawasi lokasi militer, instalasi pertahanan, dan perusahaan Rusia, lalu membagikan informasi ke Ukraina. Sejak saat itu, gerakan ini memiliki agen di puluhan kota, wilayah, dan daerah, mulai dari yang paling dekat dengan garis depan hingga ke tundra Siberia yang dingin. Mereka mampu mengumpulkan sejumlah besar intelijen di lokasi-lokasi yang biasanya sangat sulit diakses oleh pasukan Kiev. Dan intelijen itu telah terbukti sangat berharga lebih dari sekali. Memang perwakilan ATES mengatakan bahwa agen-agen mereka memainkan peran penting dalam berbagai operasi Ukraina selama tahap awal perang, termasuk serangan yang berhasil terhadap kapal dan infrastruktur armada Laut Hitam Rusia di sekitar Crimea, seperti kapal pendarat Minsk, kapal selam Rostov-on-Don, dan operasi Crab Trap yang menyerang markas armada di Sevastopol yang mengakibatkan puluhan perwira tinggi Rusia tewas. Seperti yang dijelaskan oleh Zoka, orang-orang kami, para aktivis dan orang-orang di markas itu sendiri mencatat semua kapal di Teluk Sevastopol, mana yang sedang diperbaiki, mana yang sedang latihan, jadwal latihan mereka. Berkat info dari kami, pasukan pertahanan berhasil menyerang. Namun seiring berjalannya waktu dan Rusia semakin menyadari keberadaan ATES, Dinas Intelijen Kremlin meningkatkan perburuan untuk menemukan dan mengeliminasi agen-agen di dalam barisan mereka. Kelompok itu pun harus lebih cerdas, sembunyi-sembunyi, dan strategis dalam metodenya. Seperti dicatat Zoka, meningkatnya risiko membuat sebagian orang menjauh dari gerakan itu karena khawatir akan keselamatan diri dan orang yang mereka cintai. Pada tahun 2022, ada lebih banyak antusiasme. Banyak orang didorong oleh emosi, mendukung kami dan mencoba membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Emosi itu telah mereda dan banyak orang yang bersedia mengambil resiko telah meninggalkan wilayah pendudukan. Sekarang semuanya lebih pragmatis, lebih sistematis, lebih metodis.
Tapi bukan karena ATES menjadi sedikit lebih kecil lalu jadi kurang efektif. Sama sekali tidak. Bahkan gerakan ini bisa dibilang justru menjadi semakin kuat dan berdampak seiring waktu. Pada tahun 2024 misalnya, mereka mengatur sebuah proyek bernama Bund atau kerusuhan dalam bahasa Inggris yang melibatkan pembuatan kanal informasi tertutup untuk personel militer Rusia yang enggan ikut serta dalam serangan bunuh diri Kremlin di garis depan. Saluran ini memberi saran kepada tentara tentang cara menunda atau mengganggu operasi di garis depan, misalnya menuang telur mentah ke mesin kendaraan. Situasi ini menguntungkan semua pihak yang terlibat. Tentara yang mengikuti rekomendasi saluran itu bisa bertahan lebih lama, memberi waktu untuk melarikan diri atau membelot. Sementara itu, pasukan Ukraina tak perlu terlalu khawatir menghadapi banyak kelompok penyerang di garis depan. Tak lama setelah saluran tersebut diluncurkan, tentara di berbagai wilayah pendudukan, termasuk Kherson, Donetsk, dan Zaporizhia, semuanya menghubungi gerakan ATES dan mengonfirmasi bahwa mereka telah mengikuti sarannya. Mereka memakai metode kami, belajar, lalu merusak peralatan mereka. Mereka tetap di tempat. Nilai dari hal ini tidak bisa diremehkan. Meskipun serangan garis depan Rusia saat ini sebagian besar tidak efektif, seringkali hanya menghasilkan korban massal bagi pasukan Kremlin, beberapa di antaranya masih meninggalkan bekas. Beberapa regu terkadang mampu menembus garis pertahanan Ukraina, misalnya, atau merebut sebagian kecil wilayah, memperluas pijakan Rusia, dan memudahkan mereka untuk merencanakan langkah selanjutnya atau bahkan mengepung posisi Ukraina. Dengan menunda dan mengganggu serangan-serangan ini, agen-agen ATES membatasi kemampuan Rusia untuk melancarkan perangnya dengan Ukraina. Mereka memberikan para komandan Kremlin masalah tambahan untuk dipecahkan dan sakit kepala untuk dihadapi, sambil meminimalkan jumlah pertumpahan darah yang tidak perlu di kedua belah pihak. Untuk contoh lain dari aktivitas ATES, Zoka merujuk pada Brigade Pertahanan Pantai Terpisah ke-126 dari Armada Laut Hitam. Brigade ini dikerahkan di front Kherson dan telah berulang kali melakukan serangan ke pulau-pulau di delta Sungai Dnipro. Berkat ATES, serangan-serangan tersebut tiba-tiba menjadi jauh kurang efektif karena brigade tersebut melaporkan jet ski yang rusak, perahu karet yang rusak, dan mesin yang gagal menyala, semuanya akibat aktivitas sabotase diam-diam di dalam barisan Rusia. Zoka mengklaim bahwa masalahnya menjadi sangat besar dan meluas sehingga pejabat Rusia harus memerintahkan penyelidikan khusus terhadap unit-unit di wilayah tersebut dalam upaya putus asa untuk memberantas operasi rahasia ATES. Dan itu belum semuanya. Para agen gerakan tersebut juga terus mengumpulkan dan membagikan intelijen kepada pasukan pertahanan Ukraina. Kerja keras mereka seringkali tidak terlihat, tetapi sangat dihargai oleh militer Ukraina. Memang, hanya berkat banyaknya informasi yang dikumpulkan oleh para agen ini, pasukan Ukraina mampu mengatur dan melancarkan begitu banyak serangan sukses terhadap infrastruktur Rusia. Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan laporan serangan drone dan rudal terhadap kilang minyak, pipa, persediaan amunisi, fasilitas penyimpanan bahan bakar, pabrik produksi rudal, pabrik drone, pelabuhan, dan sebagainya. Agen-agen ATES memang tidak terlibat di semua serangan, tapi mereka berperan dalam banyak di antaranya. Mereka membantu kru drone dan tim rudal Ukraina untuk memahami dengan tepat di mana infrastruktur penting berada, seberapa ketat penjagaannya, jenis pertahanan apa yang ada di sekitar area tersebut, di mana aset paling berharga disimpan atau ditempatkan, dan sebagainya. Zoka menyebutkan beberapa contoh serangan berdampak yang melibatkan ATES, termasuk serangan terhadap fasilitas minyak di tempat-tempat seperti Luhansk, Crimea, dan pelabuhan Kafkas, bersama dengan serangan terhadap pabrik mesiu Kazan dan lapangan udara Baltimore, tempat Rusia menyimpan sejumlah besar pembom Su-34 dan drone. Dan berbicara tentang lapangan udara itu, Zoka melaporkan, agen kami bekerja di sana dan kami berhasil melacak sejumlah operator drone. Lalu kami berhasil mengirim informasi itu ke front Donetsk. Seiring semakin banyaknya insiden seperti ini terjadi, Rusia sekali lagi meningkatkan upaya agresifnya untuk membasmi agen-agen ATES. Tetapi para partisan selalu berhasil selangkah lebih maju. Sebelum membahas cara dan operasi terbaru mereka, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Luar biasanya, salah satu cara ATES tetap sangat efektif sambil menghindari deteksi adalah dengan bekerja tepat di bawah hidung orang Rusia. Mereka telah merekrut dan bekerja bersama sejumlah besar tentara Rusia tanpa sepengetahuan para komandannya.
Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena seiring berjalannya perang dan moral Rusia yang semakin merosot, semakin banyak tentara Kremlin yang mulai menyadari kenyataan situasi yang dihadapi negara mereka. Mereka memahami betapa sia-sianya operasi militer khusus yang disebut-sebut ini, dan mereka telah melihat rekan-rekan sebangsanya diperlakukan tidak lebih dari sekedar umpan meriam yang dilemparkan ke dalam mesin pembantai dalam serangan garis depan yang sia-sia berulang kali. Banyak dari mereka tak ingin terlibat, tapi sudah mendaftar atau dipaksa masuk tentara sebelum tahu kebenarannya. Kini, terjebak di dua pilihan sulit namun ingin berbuat benar, para tentara ini antusias bekerja sama dengan Ukraina untuk melemahkan upaya perang Moskow dari dalam. Dan Zoka punya banyak kisah tentang tentara Rusia yang rela mengambil resiko demi mengumpulkan intelijen penyelamat nyawa. Di garis depan Zaporizhia, seorang prajurit aktif menghubungi dan memberi rencana serangan ke sebuah desa. Ini membantu pasukan Ukraina mengenali arah serangan yang benar, bukan arah palsu untuk menipu, sehingga mereka berhasil memukul mundur serangan itu. Di sepanjang garis depan, banyak kisah serupa terjadi, di mana para komandan Rusia mengira mereka memiliki keunggulan atau akan mengejutkan musuh mereka, tetapi Ukraina sudah siap dan menunggu untuk menjebak mereka. Dan semua ini berkat APES. Agen-agen gerakan ini juga terus melakukan misi sabotase secara aktif. Mereka telah memutus jalur komunikasi yang digunakan Rusia untuk berkoordinasi, mengkoordinasikan dan merencanakan operasi militer mereka misalnya, sambil juga mengganggu dan merusak sistem kereta api yang menjadi bagian penting dari mesin perang Kremlin dalam hal menjaga pasokan makanan, air, amunisi, dan senjata untuk pasukan. Pada April 2026 misalnya, muncul laporan tentang gerakan perlawanan ATESH yang menghancurkan lokomotif militer di wilayah Rostov. Insiden itu terjadi di dekat stasiun kereta Likaya, sebuah titik transit penting untuk kargo militer yang menuju wilayah Zaporizhia yang diduduki. Kereta yang mengangkut amunisi, bahan bakar, dan kendaraan lapis baja sering melintasi daerah ini. Namun berkat ATESH, salah satu kereta itu tak akan melintas lagi. Kelompok tersebut melaporkan bahwa biaya lokomotif yang hancur setidaknya $150.000, seraya menambahkan, namun biaya sebenarnya bagi Rusia jauh lebih tinggi. Perkereta apian Rusia sudah mengalami kekurangan akut lokomotif yang beroperasi, dan kapasitas perbaikan mereka praktis sudah habis. Setiap unit sarana perkereta apian sangat berarti, kini satu lagi hilang. Penghancuran lokomotif itu juga membuat lalu lintas kereta api di daerah tersebut terhenti, dengan beberapa kereta militer harus menunggu sementara pejabat perkereta apian Rusia berjuang mengatasi krisis ini. Kemudian, pada bulan yang sama, ATESH menyerang lagi. Menurut keterangan dari gerakan tersebut, seorang agen pemberani berhasil menyusup ke gardu listrik di wilayah Luhansk yang diduduki. Setelah masuk, agen menghancurkan transformator listrik. Kebakaran pun terjadi, membakar peralatan lain dan membuat gardu tidak berfungsi. Gardu yang sama memasok listrik ke simpul kereta api terdekat yang rutin dipakai kereta pasokan militer Rusia. Dengan gardu rusak parah, simpul kereta api kesulitan beroperasi. ATESH melaporkan keterlambatan kereta karena pasukan pendudukan harus beradaptasi dan mencari jalur pasokan alternatif. Sekali lagi, hasil akhirnya adalah pasokan penting tidak sampai ke tempat yang dibutuhkan Rusia. Pasukan garis depan kekurangan sumber daya yang tidak hanya memengaruhi moral, tetapi juga membuat para komandan di lokasi-lokasi ini jauh lebih sulit untuk merencanakan dan melancarkan serangan mereka. Insiden-insiden ini tampak kecil sendiri-sendiri, tapi dampak totalnya besar. Setiap aksi menambah tekanan pada logistik musuh, menyoroti nilai luar biasa dan seringkali diabaikan dari aktivitas gerilya dalam mengganggu rantai pasokan dan koordinasi. Dan jelas terlihat bahwa Moskwa semakin muak dan lelah dengan ulah ATESA. Kelompok tersebut secara resmi diklasifikasikan sebagai organisasi teroris pada tahun 2024 bersama dengan gerakan partisan dan perlawanan lainnya. Akibatnya, para anggota ATESA tidak hanya diburu oleh aparat penegak hukum setempat, tetapi juga oleh otoritas tertinggi di negara ini. Zoka mencatat bahwa kelompok tersebut diburu oleh Dinas Keamanan Federal, agen-agen FSB, bersama dengan Garda Nasional Rusia dan Direktorat Utama Staf Umum GRU. Dan Rusia tidak segan bermain kotor dalam upaya melacak mereka yang berusaha mengacaukan operasinya dari dalam. Zoka mencatat bahwa musuh misalnya telah membuat berbagai akun palsu ATESH di aplikasi media sosial seperti Telegram. Agen intelijen Rusia menyamar sebagai anggota ATESH di saluran ini, berharap memancing calon anggota sebelum menjebak mereka saat beraksi. Sayangnya, meski banyak orang cukup cerdas menghindari jebakan itu,
Tidak semua orang demikian. Contohnya, pada Maret 2024, seorang anak laki-laki 13 tahun tertipu oleh salah satu saluran ini. Penipu asal Rusia awalnya memerintahkan dia mengumpulkan foto dan video intelijen dari lokasi tempat pasukan Rusia ditempatkan sementara, lalu meningkatkan permintaan dengan memintanya melakukan serangan teroris hingga merencanakan penembakan di sekolah. Seperti yang dikonfirmasi oleh Zoka, APES yang asli tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mereka tidak berniat menyakiti warga sipil atau membuat kekacauan bagi rakyatnya sendiri. Agen mereka hanya menargetkan militer dengan cara rahasia untuk mengganggu upaya perang Rusia. Sayangnya, insiden itu merusak reputasi kelompok karena sebagian orang percaya laporan media Rusia bahwa Atesh benar-benar merencanakan aktivitas teroris. Beberapa agen kami bahkan menulis untuk menyampaikan ketidakpuasan dan kami harus menjelaskan bahwa itu tidak benar. Kami dijebak dan punya batasan moral. Kami bukan teroris. Untungnya, kelompok tersebut segera pulih dan sejak itu semakin kuat. Zoka mencatat bahwa Atesh telah mendapatkan banyak rekrutan baru di wilayah Donetsk dan Luhansk yang diduduki, yang telah sebagian berada di bawah kendali Rusia selama lebih dari 1 dekade sekarang. Dia yakin banyak orang di wilayah ini sudah muak dengan pendudukan Rusia, korupsi, dan kegagalan mereka menepati janji. Memang, laporan menunjukkan bahwa meskipun Presiden Vladimir Putin berjanji untuk membebaskan rakyat Donbas dari penindasan fiktif Ukraina, kualitas hidup masyarakat di wilayah ini justru merosot sejak pasukan Rusia masuk. Di Luhansk, penduduk setempat kini semakin sering tidak menerima gaji selama berbulan-bulan. Beberapa kehilangan pekerjaan dan digantikan warga Rusia. Banyak pula yang rumahnya rusak atau hancur akibat perang hingga jadi tunawisma. Sementara otoritas Rusia gagal menyediakan tempat tinggal layak. Seperti yang dicatat oleh Zoka, orang-orang sedang ditipu, mereka merasa tersinggung dan ingin mencari cara untuk melawan ketidakadilan tersebut. Orang Rusia juga terus menghubungi kelompok tersebut dalam jumlah yang semakin banyak seiring berjalannya waktu. Mereka semua punya alasan masing-masing untuk melakukannya. Beberapa hanya ingin mendapatkan uang tambahan, sebagian merasa terjebak di tentara Rusia dan mencari jalan keluar, sementara lainnya mulai kecewa dengan perang atau merasa ditipu untuk ke garis depan. Sekarang, sekitar 2.000 agen dan informan membentuk gerakan besar ini yang telah berkembang jauh lebih canggih sejak masa-masa awal pada musim panas tahun 2022. Agen kini memakai alat keamanan canggih seperti VPN untuk menyembunyikan aktivitas online dan perangkat sekali pakai agar bisa tetap berkomunikasi dengan partisan tanpa terdeteksi. Sementara itu, Moskwa terus bekerja keras dan berjuang dalam upaya lemahnya untuk melawan aktivitas Atesh. Dengan Zoka mencatat bahwa di beberapa wilayah, Atesh diklasifikasikan hampir pada tingkat ancaman yang sama dengan Badan Intelijen Resmi Ukraina, GUR. Seperti dia simpulkan, mereka sangat serius menghadapi kami, dan memang seharusnya begitu. Sekarang Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang konflik yang sedang berlangsung di Ukraina dalam video ini yang membahas bagaimana serangan drone jarak jauh Kiev juga dilancarkan jauh di belakang garis musuh, memicu kebakaran dan ledakan besar-besaran di seluruh Rusia, serta membuat infrastruktur minyak Kremlin hangus terbakar. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk penjelasan rinci tentang bagaimana Ukraina mulai melakukan derusifikasi di Crimea, memutus jalur pasokan Kremlin, dan melemahkan kehadirannya di semenanjung tersebut sehingga berpotensi membuka jalan bagi pembebasan total. Dan terakhir, untuk laporan berita terbaru dan analisis mendalam tentang perang Rusia-Ukraina, pastikan untuk berlangganan saluran ini.